fariha biduhuri Ramadan disandarkan kepada hadis man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Tapi karena familiarnya itu suka dari zaman saya waktu kecil, ya waktu di lembur nah kampung mesti waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhuri Ramadan. Padahal yang man qala Rasulullah man shoma Ramadana, kalau itu adalah kaul ulama dalam kitab fikih, kitab tasawuf, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alami ya. Ada yang mengatakan juga fenomenal itu bukan, tapi hadisnya nah kita nggak usah ngomong masalahkan itu. Tapi hikmah daripada man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alami atau man shauma Ramadan, nah itu hadis imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min. Dalam riwayat suatu ketika di zaman Rasulullah ya Bu ya, kita kan berapa 1000 tahun berapa 1400 sekian ya Bu ya, 5500 bukan hidup di zaman Nabi, hanya dengan keyakinan saja, dengan membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, sehingga sering dibaca kalau baca maulid ya Bu ya. Tapi sholawatnya enggak. Kadang misalkan gini, kadang kalau di pembukaan kita panjatkan puja dan puja sholawat serta salam semoga tercurah kepada sholawatnya mana? Langsung disusul Allahumma sholli ala sayyidina. Contoh, kita panjatkan puja dan puji syukur kita sholawat serta salam. Kalau puji syukur sudah, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Karena sholawat di sini bukan dengan bahasa Indonesia tadi, innallaha wa malaikatahu, karena sholawatnya untuk Rasulullah. Kalau enggak sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, maka enggak sayyidina, maka itu usah diperdebatkan. Beda sayyidina, nak sini mama kok enggak dengan sayyidina, mama dari dulu pakai sayyidina, keluar ngaji enggak begitu kali ya. Apa salah? Dikit-dikit diklaim itu mah beda, itu mah apalagi kalau udah larinya itu mah Wahabi, itu mah Salafi. Ada bedanya sih Bu ya, jangan beda-beda dikit tiba-tiba gitu Allah. Tapi nah itu karena itu adalah Rasulullah yang akan kita puji, Rasul yang kita selawati, pakai sayyidina ya, usah dipermasalahkan ya. Kalau menggunakan berarti lebih tartib kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, kecuali dalam retolak hadis tentang sholawat Ibrahimiyah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammad wa ala ali, itu disalah. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak pakai, dua-duanya ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bu ya. Lagi nggak apa-apa lah ya, walaupun waktu 14 sedikit di sini nanti ibu lagi taraweh kan macam-macam takbirnya juga dong, Allahu Akbar gitu kan, begini. Ada yang kayak gitu, ada, ayo Allah Akbar ada. Imam sudah mau rukuk baru bar, ada yang kayak gitu. Jangankan di Indonesia, waktu saya di tanah suci Bu, di Mekah ada, di Madinah ada, lagi-lagi orang Indonesia. Ya ada bendera Indonesia, bendera putih, gitu. Allah, masya Allah. Wudu juga di tempat wudu sampai cipret tuh. Lagi-lagi orang Indonesia. Ragu was-was itu lagi masya Allah. Awet wudu sampai kedengaran tuh. Awet itu saya senyum bersaku dosa di tanah suci ya. Lagi Indonesia gitu kan. Awet wudu balik nawaitul dua gitu, padahal nawaitul dua itu kan dalam hati cukup kan, boleh dibacakan. Wa tarabudu biha, kepada niat sunnatun dijadikan termasuk nawaitu shauma ghadin al-adai fardhi syahri ramadana hadis sanatin, itu wa tarabudu bacaan kepada biha, kepada niat sunnatun dijadikan sunnah. Tapi berarti wa mahaluha, tempatnya niat al-qalbu di dalam. Tapi untuk pembelajaran karena kita sayang dan ganteng, ayo kita baca nawaitu shauma ghadin mente bohong cek saudara. Enggak lagi. Jadi pada saat buka sholat witir bareng-bareng kan, nawaitu shauma ghadin, yang dijaga. Kata Ustaz juga itu mah ada, itu mah sunnah. Mau jaga sunnah. Ibu kalau
meninggalkan sunnah, sesuatu yang sunnah, itu kalau mau beli baju nggak ada syaratnya, mau polosan, mau nggak? Kayak buka puasa di jalan, misal kan boleh katanya sabar di perjalanan, sabar dari tanah abang puasa batal. Astagfirullahaladzim, bawa kendaraan sendiri lagi, ngaco itu, udah bawa kendaraan sendiri. Dari sini ke Tanah Abang, ya Allah, buka innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kalau ibu pulang kampung ke Jawa Tengah, ke Cirebon lah, agak jauh-jauh dikit kan, 170 kiloan ya, 150 kilo itu boleh. Kalau sini Tanah Abang, Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ini sama-sama saling mengingatkan. Ramadan yang kita tunggu-tunggu, tahun kemarin di akhir Ramadan sampai nangis-nangis, ada yang nangis, ada pasti. Ya Allah, sampaikan Ramadan yang tahun depan. Giliran sekarang tinggal 10 hari lagi kan ya, bukan 3 bulan kemarin. Allahumma barik lana wa balighna qasidana. Allah berkait di bulan Rajab, berkait di bulan minta keberkahan, peningkatan taat kagak ada. Astagfirullah, doa we cuci baik-baik mana di Rajab bersabar bapak di Ramadan. Ini Rajab puasa ngodoan duha baca Quran ketinggalan. Astagfirullah, sholat harusnya jam 12:30, jam 12:30 atau disatukan gitu ya, jamaah tadi di jamaah la ilaha illallah. Subuh harusnya jam 5, jam 6. Doanya Allah ya Allah, kata malaikat nggak salah tuh doanya. Berkahan itu harus disambut, mungkin kalau ingin makan menyambut tuh, saya bekerja, istri saya bekerja, ibu jualan online kan disambut tuh. Nah, ibu pengen berkah, nggak disambut keberkahan itu. Berkah dari mana? Dari Hongkong, dari Korea, rakor kemarinnya. Astagfirullah. Jadi minta berkah Allahumma barik harus seiring seiat dengan apa yang kita harus lakukan. Sambut tuh berkahnya itu. Jangan doa, bukan berarti tidak ada pahala berdoa, tapi selayaknya itu marifatul muktaronan dipilih, diikuti dengan pekerjaannya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu nih. Baiklah Nabi Rajab, Sa'ban, Syahrullah sudah kelewat. Sa'ban adalah Syahri. Ya bulan itu Syahri kata Rasulullah. Ramadan adalah Syahrul Ummati. Mudah-mudahan, kenapa Bu? Tolak ukur nanti semangat di Ramadan tergantung sekarang loh Bu. Kalau Rajabnya semangat, Sa'bannya udah mulai istiqomah, Ramadan pasti lebih meningkat. Kalau nyantai di Rajab, pokoknya gitulah. Sa'bannya udah gitu. Nanti Ramadan tuh paling ya itu selesai. Awal-awal udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ini. Makanya masih punya waktu 10 hari lagi kita memohon kepada Allah bagaimana dan diminta sama Allah. Karena kita bisa ibadah adalah hakikatnya qadarullah, takdir dari Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertolongan Allah itu harus diminta. Allah kan kita juga tolong, tapi kan di rezeki kita itu. Saya sering bilang orang malas itu pasti 1000 alasan, banyak alasan. Tapi orang sukses itu cuma satu alasannya, Pak. Tidak ada alasan. Cuma satu alasannya, tidak ada alasan. Apa? Kewe ya? Aduh, sakit kepala, kewe lah sholat teh, astagfirullah. Kewe puasa teh, la ilaha illallah. Aduh. Ini kan ibu buka HP mah online. PO, pesan order ya? PO masih kepala keduduk. Wah, gitu kan? Betul ya, Bu? Nah, sedemikian itu. Bagaimana banyak alasan? Karena memang tantangannya begitu. Untuk ibadah mau sholat pasti ada. Lu tadinya nggak kerasa kaki, jadi kerasa kaki. Mau sholat. Yang tadinya nggak batuk, ya saya beneran batuk. Dari rumah kita, mau mandi. Saya kerasa dari rumah nggak batuk. Lagi baca surat. Berarti begitu kan? Yang tadinya sebelumnya tidak kerasa, begitu mau sholat, begitu mau ibadah pasti ada alasannya. Karena setan paham dengan berbagai macam alasan manusia, pasti ibadahnya akan tertinggal, ibadahnya akan diremehkan kepada Allah Subhanahu
suami ustaz, punya istri ustazah. Justru yang kita sekarang dapati, syukuri kepada Allah, bukan syukurin, doakan kepada Allah. Ya Allah, doa seorang istri itu dijabah sama, karena besarnya seorang suami ada ikut adil daripada doa seorang istri. Insya asih itu. Jadi besarnya suami ibu nih, besarnya saya, besarnya ayah saya, besarnya semua karena ada doa seorang istri. Bahkan dalam satu keterangan, seorang suami yang belum mendapatkan maaf, bukan durhaka ya, semena-mena lah terhadap istri, walaupun di depan Ka'bah minta ampun kepada Allah, tapi istrinya tidak ridho dengan suaminya itu, Allah belum mengampuninya. Tuh saking begitunya. Makanya ibu kalau doa yang baik-baik saja sama suami. Pak, mudah-mudahan gitu. Awas sampai nakal, celaka apa di jalan, jadi celaka. Udah diancam duluan deh. Astagfirullahaladzim. Apalagi di bulan Ramadan, hati-hati. Suaminya diem aja senyum, ngomel terus, dosa itu. Iya, apalagi kalau biarin dah gitu kan. Kan kalau perempuan mah pasalnya satu ya, selalu benar. Kalau salah kembali ke pasal 1, selalu benar gitu ya. Karena wanita ini dimengerti, insya Allah. Tapi ya sudah, karena memang di keluarga, minta maaf lagi. Di bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan keberkahan, bulan ketaatan. Nah, momen di bulan Ramadan, di samping ketaatan, sering-sering ibu meminta maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada suami, dan melakukan hal-hal yang harus bangga. Kalau di rumah diimami sama suami itu, kalau ada apa, iya gitu ya. Karena kita mah suka bangganya diimami. Dengerin, Bu, ini aku tikus mah mau ngaji. Iya, karena kita kembali kalau diimami sama siapa sih Pak? Kayak ustaz aja diimami. Bahkan berkah ibu di rumah berjamaah. Kamu kebetulan berjamaah, bapaknya lempang-lempang Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ustaz. Ya, kaget ya Bu ya. Tanda bukan tuh, Bi? Tanda bukan tuh, Bu? Tanda apa? Itu udah pada panik? Tanda panik, pagi udah selesai. Terus ada angin ngetip, pinter banget ini saya. Kami saya juga udah tungguin. Oh iya udah ikut Bu. Jam 9 saya harus sudah majelis yang kedua. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan dilanjutkan dengan doa-doa yang akan kegiatan selanjutnya di sini. Ada juga ustazah yang akan menyampaikan mana daripada mungkin bermajelis, mana daripada hal-hal yang lain. Akan tetapi niatkan, kita belum tahu usia kita itu sampai Ramadan apa enggak. Walaupun ya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan taubil umurana bisyihatina, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan taat ibadah kepada Allah. Panjang umur juga kalau nggak ibadah buat apa coba? Nggak sehat juga, sakit-sakitan. Kadang tidak sedikit orang sakit. Ya Allah, kapan mau nyebut saya? Udah bosan tuh dengan sakitnya. Kita menginginnya panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sih. Kalau panjang udah dikasih kode sama Ustazah. Bismillah dikutukilan dasar kali jabah, semua dijabah Allah. Kalau Ustazah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma shalli wa sallim. Demikian yang bisa
bercanda, tapi bukan candanya tapi makna menjelang Ramadan saja. Kemudian ada kata-kata yang sedikit kebaikannya, ada hakikatnya dari Allah. Kalau banyak kesalahannya, kata-kata yang tidak nyaman itu adalah kesalahan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.